Sebelumnya kami ucapkan belasungkawa atau duka mendalam bagi keluarga Gary Iskak. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan sobat kami Gary Iskak. Dan selamat datang untuk kalian semua para subscriber tim Kabar Recheck. Kali ini kami kembali dalam sebuah program eksklusif investigasi, sebuah penelusuran mendalam terhadap fakta di balik layar malam. Itu jarum jam baru menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Tentu saja jalanan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan seharusnya tenang diselimuti oleh istirahat, namun keheningan itu kemudian pecah oleh sebuah hal yang tak diinginkan, yaitu sobat kita Gary Iskak, aktor yang dikenal dengan peran-peran karismatik dan kontroversial, mengalami kecelakaan tunggal. Ia terkapar di aspal motornya, yaitu RX yang dikendarainya ringsek di dekat lokasi di sebuah pohon di Jalan Kesehatan Raya Bintaro. Namun kabar duka ini menyebar cepat seperti api yang tersulut di tengah hutan informasi. Dari rumah sakit, kabar yang paling ditakuti datang, yaitu Gary Iskak berpulang. Namun di tengah kesedihan yang mendalam, muncul sebuah suara-suara sumbang, yaitu sebuah dugaan fitnah yang mencuri atmosfer duka bagi keluarga Gary Iskak. Tudingan itu tak main-main. Kecelakaan maut itu terjadi karena sang aktor berada di bawah pengaruh alkohol, katanya. Sebuah narasi yang sayangnya seringkali menempel pada citra publik figur yang pernah memiliki masa lalu yang kelam. Namun inilah titik tolak investigasi kita. Apakah benar kecelakaan ini adalah akhir tragis dari gaya hidup lama yang terulang, atau apakah ini hanya pemburuan karakter di tengah musibah? Tim kami menelusuri langsung jejak yang tersisa dari malam kelabu itu. Menurut laporan kepolisian, kronologi kecelakaan tunggal ini cukup sangat jelas, yaitu Gary Iskak hilang kendali atau out control hingga menabrak pohon di depan sebuah tempat pencucian mobil. AKP Selasha Alam, Kapolsek Pesanggerahan, memberikan pernyataan tegas yang menjadi kunci utama penolakan yang terjadi di dalam fitnah ini kepada almarhum Gary Iskak. Namun kami menggarisbawahi bahwa pernyataan beliau tidak ada pengaruh alkohol, tutur beliau saat dikonfirmasi oleh tim Kabar Recheck. Namun pernyataan dari pihak berwajib ini bukan sekedar bantahan lisan. Dalam sebuah kasus kecelakaan maut apalagi yang melibatkan publik figur, prosedur investigasi wajib dilakukan secara ketat. Hal ini mencakup olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, hingga yang paling krusial, yaitu pemeriksaan kondisi korban. Kepolisian telah secara resmi menegaskan bahwa tidak ditemukan indikasi sang aktor terpengaruh minuman keras saat kejadian itu berlangsung. Mengapa tudingan alkohol ini begitu cepat muncul? Namun bagi kami, yaitu analisis kami, menunjukkan adanya korelasi antara memori kolektif publik terhadap masa lalu Gary Iskak yang sempat berjuang melawan masalah kecanduan dengan sebuah kecelakaan yang tengah menimpanya malam hari. Bagi sebagian orang sangat mudah menarik garis lurus yang itu yang menyesatkan. Kecelakaan malam hari pasti karena alkohol. Inilah mentalitas yang harus kita bongkar karena bertentangan dengan fakta yang disampaikan oleh otoritas resmi, yaitu pihak berwajib. Investigasi kami di lapangan berlanjut kepada lingkaran terdekat sang aktor, orang-orang yang paling tahu perubahan hidupnya dalam beberapa tahun-tahun akhir ini. Dugaan kuat dari berita yang tengah beredar luas berasal dari kesaksian adik sepupu almarhum Gary Iskak yang kami identifikasi bernama Pasa. Pasa dengan lantang membantah spekulasi miring tersebut. Lantas, ia menegaskan sebuah fakta yang sangat penting, sebuah transformasi spiritual dan personal yang jarang disorot media gosip. Almarhum Gary Iskak sudah puluhan tahun berhenti menyentuh minuman yang mengandung alkohol. Ini adalah sebuah kesaksian yang eksklusif dan personal. Kita perlu memahami konteksnya. Gary Iskak dikenal publik telah menempuh perjalanan hijrahnya
Perubahan hidup ini bukan hanya retorika di depan kamera, tetapi juga sebuah komitmen nyata yang disaksikan oleh keluarga dan juga para sahabat terdekatnya. Bagaimana kita bisa percaya sahabat lain yang juga ada di lokasi setelah kejadian tersebut menyebutkan bahwa kecelakaan ini murni disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan dan hilang kendali, bukan karena perilaku ugal-ugalan atau pengaruh zat-zat lain. Bahkan ada detail yang menyayat hati. Luka berat yang diderita almarhum adalah di bagian kepala, sebuah indikasi kuat dari benturan keras dan disinyalir ketiadaan helm di lokasi TKP. Meskipun hal ini masih perlu pendalaman khusus jika kita melihat dari perspektif investigasi, bantahan dari orang terdekat yang didukung oleh pernyataan kepolisian ini menciptakan sebuah narasi yang kokoh. Fitnah tersebut tidak berdasar. Tudingan alkohol adalah sebuah residu dari masa lalu yang kini mencoba merusak kehormatan terakhir seorang pria yang telah berjuang keras untuk hijrah merubah segala hidupnya, dan kini dia telah berpulang. Ini adalah sebuah upaya untuk menghakimi bukan hanya tindakannya tetapi juga perjalanan spiritual di balik semua kejadian yang telah lalu. Tragedi meninggalnya Gary Iskak adalah pengingat pahit tentang kerapuhan hidup dan betapa cepatnya musibah bisa datang. Namun lebih dari itu, ini adalah sebuah kasus di mana fitnah bergerak lebih cepat daripada sebuah fakta. Gary Iskak berpulang di usianya yang kini mencapai 52 tahun, meninggalkan keluarga, istri, dan anak-anak yang berduka. Tugas kita sebagai insan pers dan sebagai audiens yang cerdas adalah untuk menimbang setiap informasi yang ada di media digital ini. Analisis kami, fakta polisi tidak ada pengaruh alkohol atau kecelakaan tunggal out control. Fakta personal, kesaksian keluarga, adik sepupu, dan sahabat menegaskan bahwa almarhum Gary Iskak sudah lama meninggalkan kebiasaan negatif tersebut, yaitu termasuk alkohol. Kesimpulan, tudingan mengenai alkohol adalah fitnah yang didasari oleh prasangka dan penarikan kesimpulan yang terlalu terburu-buru terhadap citra masa lalu almarhum. Kematian seharusnya menjadi momen di mana kita menaruh penghormatan terakhir. Biarlah proses hukum dan hasil investigasi yang sesungguhnya menjadi penentu, bukan rumor tak bertanggung jawab. Gary Iskak telah menyelesaikan perjalanannya di dalam dunia ini dan ia telah berpulang dalam kondisi yang telah berusaha menjadi lebih baik lagi. Mari kita hormati duka keluarga dan menghentikan narasi yang mencoreng warisan terakhirnya. Terima kasih. Kabar kami mengharapkan semoga Anda bijak dan kabar Ricek selalu ada bersama Anda. Maka dari itu, tunggulah berita update dari kami soal investigasi, eksklusif, dan analisis dari kami. Kabar Ricek mengabarkan dan kami juga ikut berduka atas berpulangnya Gary Iskak. Dan juga untuk keluarga, semoga diberikan kesabaran dan juga ketabahannya.